Halo Sobat Pertahanan Nusantara, welcome to the AS Kanal. Sudah pernah dengar tentang senjata pertahanan udara yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia? Yap, sistem pertahanan udara sejatinya dibagi menjadi dua jenis. Jenis pertama yaitu jenis Hanut Rudal, dan yang kedua adalah jenis Hanut Artileri atau Kanon. Ada juga yang berjenis komposit atau hybrid yang memadukan antara Canon dan rudal dalam satu platform. Di video kali ini kita akan membahas Hanut Rudal. Rudal apa saja yang dimiliki, seberapa kuat, dan dari jenis apa saja. Mari kita cek and retake jenis-jenis serta spesifikasinya. Gas. 1. Rudal Mantlet. LMM Mantlet adalah rudal turunan dari rudal Star Trek. Membedakannya adalah jarak jangkau rudal ini hanya 6 km dan kecepatan di 1,5 Mach. Merupakan rudal jarak pendek yang diproduksi oleh Inggris, mulai beroperasi di Indonesia tahun 2016. Yang kedua, rudal Star Trek adalah rudal High Velocity Missile dengan kecepatan lebih dari 3 Mach dan merupakan misil tercepat di kelasnya. Misil ini mampu menjangkau target di udara sejauh 4-7 km berupa pesawat, helikopter, drone, dan pesawat tempur. Misil ini berpemandu laser anti-jamming. Uniknya munisinya berupa anak panah dari baja tungsten dengan fuse delay. Saat ini rudal Star Trek populasinya di sekitaran 10 baterai yang digunakan mulai tahun 2014. Kemudian di nomor 3 ada rudal Mistral. Rudal Mistral adalah rudal jarak pendek atau SORAD buatan Prancis yang mulai digunakan tahun 2016 oleh TNI Angkatan Darat. Kemampuan rudal ini yaitu mampu melahap sasaran udara sejauh 6 km dengan kecepatan 2,8 Mach serta ketinggian 3 km. Kemudian keempat ada rudal Grom dari Polandia. Rudal Grom adalah merupakan rudal Hanut jarak pendek seperti rudal-rudal sebelumnya. Namun uniknya rudal Grom sering terlihat terpasang sepaket atau komposit dengan Canon 23 mm Giant Bow atau Zur 23 buatan Cina atau buatan Polandia. Sedangkan rudal Grom sendiri adalah penggunaannya di TNI Angkatan Darat. Untuk kemampuan rudal ini mampu melesat sejauh 4 km dengan kecepatan 650 km per jam. Yang kelima, rudal Chiron. Masih sama seperti rudal sebelumnya, rudal Chiron adalah buatan Korea Selatan berpemandu infrared, jenis rudal jarak pendek atau V-SHORAD atau Manpads yang mampu menghajar target pada kecepatan 2,4 Mach sejauh 7 km. Dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara. Untuk jumlah kepemilikan bersifat rahasia, sedangkan mulai beroperasinya di tahun 2014. Yang keenam, rudal QW3 China. Masih di jenis rudal jarak pendek Manpads, rudal QW3 buatan China berpemandu laser semi-aktif yang tahan terhadap flare dan jamming. Kemampuan melahap target sejauh 8 km dengan kecepatan 2,7 Mach, berhulu ledak high explosive, mulai beroperasi sekitar tahun 2004-2005 yang digunakan oleh pasukan Garuda di Lebanon sebagai senjata pertahanan udara. Nomor 7 ada RBS 70 Mk1 dan 2. RBS 70 datang pertama kali tahun 1982. Sistem rudal ini dibuat oleh Swedia. Indonesia sendiri mengoperasikan baik yang Mk1 dan 2. Karena usia pakai sudah sangat lanjut, TNI melakukan peremajaan dengan program Lifetime Extend yang dilakukan oleh PT Pindad dan Saab Swedia. Untuk kemampuan melahap target, rudal ini mampu mencapai jarak 7 km di ketinggian maksimal 4 km. Sedangkan untuk penargetan menggunakan laser tahan jamming dan flare, serta dapat dipandu dengan radar GIREF. 8. Rudal Cirnov atau rudal Merapi merupakan rudal karya anak bangsa yang dihasilkan dari Universitas Ahmad Dahlan bekerja sama dengan Dislitbang TNI Angkatan Darat dan PT Dahana serta instansi terkait lainnya. Berkaliber 70 mm
yang memiliki kemampuan kecepatan 1 Mach dan menjangkau target sejauh 3 km pada ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut. 9. Rudal NASAM 2. Untuk sistem yang satu ini berbeda dengan sistem rudal-rudal sebelumnya. Sistem rudal ini sudah lebih baik dari segi jangkauan serta target yang sudah masuk ke dalam jarak sedang, menengah, bahkan jauh. Untuk varian rudal AMRAAM IR yang bisa mencapai 50 km, sedangkan untuk varian rudal lainnya mampu mencapai jarak 180 km. Sistem ini dibuat oleh Kongsberg, DNA, Norwegia, dan Radian. Sistem rudal ini sudah terintegrasi pada seluruh jaringan radar Kohanut NAS. Dalam satu baterai terdapat 2 peluncur 6 tabung atau 12 unit rudal yang siap tembak. Mulai didatangkan 2020, sistem ini hanya ada 2 baterai yang beroperasi di Indonesia saat ini, yang diperuntukkan untuk menjaga langit ibu kota Jakarta. Yang terakhir ada sistem rudal Trisula. Sistem pertahanan canggih yang akan segera dimiliki Indonesia, sebuah sistem yang akan memberikan harapan besar bagi kedaulatan Indonesia dalam menjaga ruang udaranya yang membentang dari Sabang sampai Merauke, serta memberikan rasa aman dan bangga bagi bangsa Indonesia. Sejatinya sistem ini adalah adopsi dari sistem Steel Dome Turki yang menggunakan keluarga rudal Hisar sebagai senjatanya. Pada 2022 saat pameran Indo Defense Indonesia mengumumkan pembelian paket sistem rudal ini serta kerjasama pengembangan lainnya. Tidak diketahui berapa banyak sistem yang dibeli, namun diketahui Indonesia memesan 2 tipe rudal, yaitu rudal Hisar O berdaya jangkau 3-25 km dengan rudal Hisar U yang berdaya jangkau 30-70 km. Demikian itulah ragam jenis rudal pertahanan udara milik Tentara Nasional Indonesia saat ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan isi di kolom komentar dan jangan lupa subscribe, like, dan share.